Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian yang kekasih, sulit membantah kenyataan bahwa Tuhan membiarkan orang percaya pada abad mula-mula, termasuk Paulus, memahami keliru mengenai parousia atau hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau second coming. Sulit membantah kenyataan bahwa memang Tuhan membiarkan hal itu. Sama dengan fenomena Abraham juga dibiarkan tidak tahu bahwa sesungguhnya negeri yang dimaksud Tuhan untuk menjadi milik pusaka Abraham tidak ada di bumi ini. Sehingga Abraham dalam pengembaraannya yang panjang selama puluhan tahun, ia tidak pernah menemukan negeri itu. Hanya ketika ia hendak menutup mata, ia melihat dari jauh. Saudaraku sekalian yang kasih, hal ini jelas mengindikasikan bahwa Tuhan memang tidak menghendaki kita mempersoalkan kapan tepat kedatangan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita mempersoalkan kapan tepat kedatangannya. Tetapi yang kita harus persoalkan adalah membaca tanda zaman, mengerti betapa genting dan pentingnya akhir zaman itu. Akhir zaman adalah masa selang, terhitung dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan kedatangannya kedua kali. Ini masa atau periode atau dekade yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada dekade inilah Tuhan mempersiapkan orang-orang untuk disempurnakan. Dan makin menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan akan makin menyempurnakan orang-orang yang akan memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding dengan orang-orang Kristen mula-mula. Itulah sebabnya Tuhan berkata, yang terdahulu akan terkemudian, dan yang terkemudian akan terdahulu. Ini sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Daniel, bahwa pada akhir zaman, orang fasik akan berlaku fasik, tetapi orang suci akan dikuduskan atau disucikan. Jadi menjelang kedatangan Tuhan, saudaraku, dunia akan dibawa kepada kejahatan yang bertambah-tambah. Saya ulangi lagi saudara, bahwa akhir zaman dimulai dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai kepada kedatangannya. Telah saya jelaskan dalam banyak teks di Alkitab bahwa penulis Alkitab pada masa itu sudah menyatakan bahwa itu akhir zaman. Petrus sendiri, Yohanes sendiri, Paulus, demikian juga penulis yang lain seperti Yakobus dan penulis kitab Ibrani. Tuhan Yesus berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi akhir zaman adalah masa di mana kejahatan akan makin bertambah, dan menjelang kedatangan Tuhan atau parousia, second coming, kedatangan yang kedua kali, kejahatan akan makin memuncak. Disinilah terjadi pemurnian. Di sini terjadi sebenarnya yang namanya penampian. Hari ini kita sering mendengar orang-orang Kristen Indonesia bicara soal penuaian. Dan pasti pengertian penuaian yang dipahami oleh banyak orang Kristen termasuk para pembicara-pembicaranya adalah bertambahnya jumlah anggota gereja. Dan biasanya yang mengatakan itu adalah gereja-gereja yang baru tumbuh, bukan gereja yang sudah permanen, bukan gereja mainstream. Gereja-gereja yang baru tumbuh 10, 15, 20 tahun belakangan ini mengatakan ini masa penuaian. Dan memang gereja-gereja ini mampu menghimpun massa dalam jumlah besar.
Tetapi kita tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa sebagian jumlah itu adalah anggota-anggota gereja lain. Orang-orang yang sudah tertanam sebagai anggota berbagai gereja. Masa menuai katanya. Saudaraku sekalian, apa artinya masa menuai itu? Membawa orang non-Kristen, orang-orang di luar gereja menjadi anggota gereja? Apakah hanya itu? Bukankah penuaian yang benar adalah gandum, padi di sawah, harus bukan hanya sampai rice cooker, tapi juga sampai meja makan. Ikan yang dijala haruslah ikan dari sungai, rawa, laut, sampai di meja makan sudah digoreng, bisa dinikmati. Ini baru namanya penjalaan yang sukses. Sebab kalau hanya membawa orang menjadi anggota gereja, lalu mereka merasa sudah selamat, betapa berbahayanya. Saudara perhatikan gereja-gereja mainstream, apakah itu GPIB, GKI, gereja Katolik, tidak berbicara mengenai penuaian. Tidak berbicara mengenai penuaian. Kalau ada, saya tidak pernah mendengar. Bahkan beberapa gereja-gereja aliran Pentakosta juga tidak berbicara mengenai penuaian. Apalagi kalau gereja-gereja itu merasa anggotanya telah migrasi ke gereja lain. Dia tidak bicara soal penuaian. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah apakah orang-orang yang telah menyeberang dari agama lain, menyeberang dari anggota gereja lain, masuk satu gereja, lalu gereja ini berkata, gereja yang berhasil menghimpun massa banyak ini berkata, ini masa menuai, banyak tuaian, berlaksa-laksa. Maksudnya apa itu? Nah, kalau orang-orang yang digiring ke dalam gerejanya diakui telah selamat, betapa berbahayanya. Ini jadi orang-orang Kristen yang nanti bisa imun, saudara. Nggak merasa perlu belajar kebenaran, tidak perlu menggali kebenaran lagi, karena merasa sudah jadi VIP-nya Tuhan, sudah jadi umat kesayangan Tuhan, sudah jadi umat yang diberkati, yang dibela oleh Tuhan. Saking dibelanya sampai kekayaan bangsa-bangsa pun diberikan kepadanya. Coba, ini fenomena real. Saya tidak berbicara mengenai sesuatu yang tidak ada. Semua ini faktual, saudaraku. Lalu setelah ada di dalam gereja mulai merayakan kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan, maka visi-visi tahunannya adalah kelimpahan, kekayaan, kesembuhan, berkat yang berlimpah. Saya bukan bermaksud mau melukai siapapun, tapi saya khawatir ada orang-orang Kristen yang belum lahir baru, saudaraku, merasa sudah lahir baru. Padahal lahir baru itu adalah harus mengalami dilahirkan oleh roh dan air. Roh pekerjaan Roh Kudus, air itu baptisan. Bukan teknisnya tapi esensinya. Ketika orang berani meninggalkan kesenangan dunia. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Melepaskan semua belenggu dan memilih Tuhan Yesus, baru selamat, baru lahir baru. Itu yang namanya palingenesia, dicipta ulang. Itu yang namanya anagenao, dilahirkan dari atas. Ini bukan satu hal yang sederhana, saudara. Jadi jangan hanya tubuhnya yang di gereja, hatinya masih mencintai dunia. Jangankan jemaat, rohaniwan pun harus terus mengoreksi diri. Apakah cara berperkara dengan Tuhan, berurusan dengan Tuhan, sudah dengan cara yang benar? Biasa agama manapun dalam berurusan dengan Tuhan, dasarnya, dalihnya adalah berlindung, mohon pertolongan, mohon penjagaan, mohon berkatnya. Apakah itu salah, Pak? Sebenarnya tidak, tetapi itu hak otomatis yang akan diberikan. Tidak usah kita tuntut. Tetapi yang harus dilakukan umat yang sungguh-sungguh mau berurusan dengan Tuhan adalah
mencari dahulu kerajaan Allah. Bagaimana dipersiapkan pada masa yang sukar ini, seperti yang dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Saya senang menggunakan masa yang genting, saudaraku. Ketegangan antara kerajaan kegelapan dan kerajaan terang itu semakin dahsyat, semakin tajam. Dan kita harus bersikap tegas terhadap diri kita sendiri, di mana kita berdiri. Lukas 11 ayat 23, Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa yang tiada masuk pihak aku, ia melawan aku. Dan barang siapa yang tiada mengumpulkan beserta dengan aku, ia mencerai-beraikan. Saya ingatkan kepada saudara bahwa pemberontakan iblis di kerajaan surga, dalam kekudusan kemuliaan kerajaan Bapa di surga, berlanjut di bumi ini, saudara. Dan kita harus tegas terhadap diri kita sendiri. Di pihak mana kita berdiri? Di pihak Tuhan atau di pihak setan? Yang banyak adalah merasa di pihak Tuhan, tetapi tidak militan sebagai laskar Kristus. Dia tidak berani membayar harga sebagai orang yang benar-benar berkategori sebagai di pihak Tuhan. Saudara lihat penuaian besar kuasa gelap dari anak-anak, ya, remaja, pemuda, melalui pengaruh dunia sekitar ini, internet, film, lagu, jiwa mereka diwarnai sampai tidak akan bisa balik kepada Tuhan. Oleh sebab itu pikiran kita harus terbuka terhadap setiap penyesatan dan pengertian yang salah. Beberapa hari ini saya diskusi dengan para pemimpin gereja mengenai penuaian ini. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang memang selama ini berbicara mengenai penuaian. Dan rasanya apa yang saya kemukakan tidak bisa dibantah. Apa alasan you berkata menuai itu? Sudahkah mereka benar-benar menjadi seperti ikan yang digoreng, yang ada semeja, yang tidak akan kembali berenang di air? Saudaraku, kita harus memiliki pikiran yang terbuka, terus melihat pekerjaan iblis yang pasti cerdas. Pasti cerdas. Pasti cerdas. Kalau boleh saya tambahkan satu kata, bukan hiperbola, sangat cerdas. Sangat cerdas. Oleh sebab itu, yang pertama, jangan memperkarakan, jangan sibuk dengan tepat waktu hari kiamat atau second coming. Kita sibuk dengan second coming, kapan tepatnya. Kita tidak waspada terhadap pergumulan hidup yang harus dijalani hari ini. Sebab kalau orang sibuk dengan second coming, kapan tepat Tuhan datang, saudaraku, ia bisa menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hidup ini. Dia sibuk dengan memperkarakan tepat waktu kedatangan Tuhan, padahal kita ada di masa yang sangat penting dan genting tersebut. Jadi oleh sebab itu, saudaraku, kita nggak perlu mempersoalkan hal itu. Kapan Tuhan datang, tepat waktunya, tidak perlu kita persoalkan. Kita tidak perlu persoalkan sama sekali hal itu. Kalau kita masih mempersoalkan, mungkin karena kita takut terhadap realitas kiamat tersebut. Takut berhadapan dengan Tuhan. Ingat, hanya anak sekolah yang nyontek yang takut dihampiri oleh gurunya. Jadi ketika ada ramalan tahun 2012, hari kiamat dengan berbagai argumentasi, entah itu ramalan suku Maya, entah itu ramalan pujangga-pujangga Jawa. Pujangga Jawa juga punya ramalan. Dia hanya meramal sampai presiden terakhir ini. Berikutnya tidak jelas apakah masih ada presiden. Lalu seorang santa di Eropa juga menyatakan bahwa paus yang ada sekarang paus terakhir. Saya juga membaca buku-bukunya, saudara. Dan herannya banyak buku lagi mengenai 2012 itu. Tebel-tebel lagi. Tebel-tebel. Saya kadang mikir, apa sih mau dibahas di sini ya? Kok tebel begini nih?
Iya, kasih aja intinya gitu loh. Tapi enggak loh, tebel-tebel bukunya, 2000, ada yang tipis, ada yang tebel-tebel. Tentu karena saya dari muda memang punya hobi membaca, dan sebagai seorang yang sibuk di dunia akademisi, ya saya cepat saja menangkap abstraksinya atau konklusi atau abstraksi dari buku itu. Ikhtisar atau summary-nya. Oh, cuman ini yang dimaksud. Ya udahlah. Nggak usah pusing lah. Tuhan mau datang tahun berapa gitu. Ya, nggak usah pusing lah. Termasuk peramal-peramal di negeri ini juga sedikit memberikan kesan bahwa memang 2012 bisa terjadi. Tetapi kita nggak usah pusing. Tuhan mau datang kapan saja silahkan ya. Nanti malam kita mati juga itu akhir zaman kita, saudara. Ya. Dengan mempersoalkan itu kita bisa merupakan satu indikasi bahwa kita tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang harus diselesaikan sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ya. Jadi kita tidak usah ikut-ikut yang boten-boten itu. Ya. Apalagi yang menyatakan tanggal sekian, bulan sekian, biasanya tengah malam, biasanya. Ya, seperti pergantian tarif tol dan tarif itu harga BBM, saudara. Selalu tengah malam, ya. Tengah malam selalu begitu. Begitu ditunggu-tunggu, ternyata Tuhan tidak datang. Yang datang polisi. Ya. Pemimpinnya berkata, saya salah. Anggotanya yang nggak mau terima. Pemimpin kami tidak salah. Tuhan bukan tidak datang, tapi Tuhan menunda. Seperti pesawat-pesawat terbang hari ini, maskapai hari ini yang suka menunda, delay. Saudaraku sekalian, kita tidak perlu mempersoalkan itu. Kita percaya kebijaksanaan Tuhan yang sempurna, saudaraku. Tapi yang penting masa selang yang merupakan akhir zaman adalah masa dunia diguncang dengan berbagai goncangan. Kalau selama ini banyak pihak berusaha, bahkan dengan segala doa agar dunia mengalami masa tenang dan damai, itu salah. Saya bukan bermaksud Anda berpikir pesimistis. Tuhan tidak menjanjikan dunia kita menjadi makin baik atau lebih baik. Dunia akan semakin rusak. Dan semua ini terjadi sebelum Tuhan menghadirkan kerajaannya atau sebelum memasuki zaman baru. Tuhan berkata, aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Dan setiap meterai yang dibuka, yang ditulis dalam kitab Wahyu, ya, hanya kuda putih saja yang menunjukkan kemenangan tanpa perang. Dia membawa bukan anak panah, saudaraku, busur dalam teks aslinya. Tanpa anak panah, ini kemenangan tanpa perang. Banyak pengkhotbah, banyak para pengajar akhir zaman menafsirkan bahwa kuda putih itu adalah antikris. Itu salah. Sebab tidak pernah warna putih diidentikan dengan kuasa gelap atau kejahatan atau keburukan. Tidak pernah. Tetapi para perumus akhir zaman mengatakan itu antikris. Antikris yang memakai jubah putih. Gitu. Seperti malaikat jahat menampilkan diri sebagai malaikat terang. Enggak. Itu gerakan orang percaya yang selama 350 tahun berjuang habis-habisan sampai Eropa dikristenkan, saudara. Dan dampak itu terus merambat sampai Irian Jaya, sampai pulau-pulau jauh di Hawaii. Tetapi bukan hanya kuda putih, ada kuda merah, ada perang, ada bencana, ada kuda hijau kuning, kuda pucat membawa maut. Itu terus. Jadi kalau meterai itu tidak dibuka, tidak akan ada masalah-masalah yang akan terjadi di bumi ini seperti yang digambarkan oleh kuda-kuda tersebut. Kalau di dalam kitab Sakaria kita membaca kuda-kuda itu keliling dunia tapi balik lagi. Lalu ada orang berseru, damai, damai. Artinya apa? Dunia masih bisa dikendalikan oleh kuasa gelap. Karena bola di tangan kuasa gelap. Iblis yang memainkan semuanya. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan membuka meterai itu. Segala kuasa di surga, di bumi dalam tanganku. Lalu aku kasih pedang.
Aku obok-obok dunia ini. Sebab semua itu harus terjadi sebelum menjelang zaman baru. Matius pasal yang ke-24, saudaraku. Matius pasal 24. Matthew pasal yang ke-24. Kita baca ayat yang ke-8, saudaraku. Kalau saudara mau membaca lebih lengkap ya, sebelumnya ada perang, kelaparan, gempa bumi dan lain sebagainya. Ayat yang ke-8. Matius 24 ayat 8. Demikian firman Tuhan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Iya, semua itu apa tadi? Permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Iya, mesti ada. Jadi kalau selama ini kita sering mendengar, ya ini perang, ini setan, ini enggak. Tuhan yang melegalisir. Ini bencana. Setan semua ini, enggak. Tuhan yang melegalisir. Kejahatan manusia itu sampai ke langit. Tidak bisa ditolerir lagi. Bukan tanpa alasan, saudara, kalau Tuhan mengizinkan gempa, bencana seperti itu. Perhatikan saja, di mana bencana itu terjadi. Jadi goncangan dan pergolakan-pergolakan itu akan mengubah jalan sejarah dunia ini. Sebelum Tuhan menyelesaikan semua rencana agungnya, menyatakan kerajaannya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan mengusir kuasa gelap. Artinya Tuhan berkuasa atas kuasa gelap yang tadinya mengatur irama permainan. Sekarang Tuhan Yesus, segala irama sejarah ini sekarang diatur oleh Tuhan. Dan ini teologi yang paling tidak disukai, saudara. Tuhan berkata, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Matius 10 ayat 34. Aku membawa pedang. Dan sebelum zaman baru, Tuhan akan menggoncang dunia ini dengan segala goncangan. Saudara jangan berkata, Pak Pendeta Erastus ini paling kontroversi. Enggak, Anda buktikan. Kalau pakai bahasa preman, taruhan. Kalau pakai bahasa sombong ada lagi, saya garansi. Tapi siapa saya mau garansi? Kan ada itu pengkhotbah kalau ngomong, saya garansi. Aduh, hebat bener. Saya sih tidak berani menggaransi. Tapi kalau sesama manusia pakai bahasa preman, taruhan mau gua. Tambah baik nggak tahun depan? Ayo, tahun depan lebih baik nggak dari hari ini, dari tahun ini? 2 tahun lagi lebih baik nggak dari hari ini? Ayo taruhan. Bukankah kita melihat bahwa dunia dari tahun ke tahun tambah buruk? Walaupun kita doa, puasa. Ada pendoa-pendoa hebat yang keliling kota Jakarta. Namanya perang dengan roh teritorial. Tambah baik ya? Keliling Senayan. Tempat di mana para wakil rakyat bersidang. Supaya Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan. Orang-orang yang keliling di Senayan, saya tanya, tambah baik gak? Mau keliling mana lagi kamu? Sekarang saya dengar lagi ada kelompok anak-anak Tuhan dan seorang pendeta yang cukup dikenal pergi ke Cina. Ini benar. Dengan rombongan. Mereka bilang lawan naga. Naga apa lagi? Naga bonar kali. Mau lawan naga katanya. Naga apa yang dilawan ini? Naga bonar kali. Apa sih kerjaan begitu dilakukan? Aduh. Ada satu lagu yang sekarang sudah jarang saya dengar dan tidak boleh dinyanyikan. Dilarang artinya atau haram. Oh nanti dari rumah ke rumah kita akan menari-nari ketika pemulihan terjadi. Kapan itu? Kalau di kelompok-kelompok tertentu di Indonesia bagian timur sana bisa. Tapi sekarang pun di Indonesia bagian timur kemiskinan luar biasa mencekik rakyat. Dunia tidak bertambah baik. Tetapi inilah peluang kita, orang percaya untuk berkarya. Seperti Nuh yang memberitakan akan adanya air bah, tapi ada satu bahtera yang bisa menyelamatkan. Seperti ketika Lot memberitahukan kepada masyarakat bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan Tuhan dengan api dan belerang dari langit. Dan mereka harus melarikan diri ke gunung atau di pegunungan atau di bukit. Kita harus memberitakan kabar ini. Dunia tidak menjanjikan.
Dan jangan sudah pikir kalau kita memberitakan hal itu bukan berarti lalu kita tidak menikmati hidup. Tetap kita bisa menikmati hidup. Tetap kita akan kecukupan. Salomo tidak pernah memakai pakaian seindah bunga bakung. Orang percaya lebih dari bunga di padang. Amin. Setuju? Lebih dari itu. Lalu saya katakan kepada kelompok para pemimpin gereja itu, kok you mesti mikir kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada kita? Kita tuh siapa? Coba tulis. Orang Indonesia. Oke, Indonesia. Di mana? Jakarta. Jakarta wilayah mana? Nggak bisa dijawab akhirnya. Bagaimana orang Kristen di Malaysia, Afghanistan, Kupang, Sorong, Wonogiri? Kebagian nggak? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Lalu saya katakan begini, nggak usah mikir kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada kita. Semesta alam punya Bapak kita. Kok mikir milik tetangga loh? Tidak bisa mengerti ini? Salah sekali itu. Keliru banget itu. Emang Pak Eras nggak ingin kekayaan bangsa-bangsa? Nggak perlu. Asal ada makan pakaian cukup. Dan Tuhan tahu kalau Tuhan punya makanan, pakaian, kita nggak bisa bantu orang. Mesti ada tambahan. Supaya kita bisa berbagi untuk orang lain. Kita bisa mendukung. Dan kita bisa mengawal pekerjaan Tuhan. Ketika peluang ini kita lihat, ditemukan. Ini harus menggerakkan kita bertindak, memanfaatkan kesempatan yang ada. Dengan melihat tantangan, maka gereja berantisipatif. Agar pekerjaan Tuhan ini maju. Maksudnya, agar ada banyak jiwa-jiwa yang betul-betul dituai. Sebab kita akan makin masuk pada masa penuaian. Tapi juga masuk masa penampian. Ditampi. Yang jahat bertambah jahat. Yang fasik bertambah fasik. Tapi yang kudus akan bertambah saleh. Kudus. Itu yang harus kita sungguh-sungguh pikirkan. Supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tantangan bisa menjadi pemicu gereja bekerja lebih giat guna mencapai hasil yang lebih baik. Jika dibanding dengan kehidupan tanpa tantangan. Tantangan justru menjadi bukti bahwa pelayan pekerjaan Tuhan berhadapan dengan kuasa yang tidak mengendaki perkembangannya. Tantangan menunjukkan bahwa gereja ada di pihak Tuhan. Dan iblis adalah musuhnya. Tantangan merupakan ujian apakah seseorang adalah hamba yang setia atau tidak setia. Ini peringatan tegas agar kita tidak menempatkan diri pada posisi mediokritas. Posisi sikap setengah-setengah. Orang percaya harus militan. Militan adalah kata yang memiliki hubungan dengan kata militer. Kata ini juga berhubungan dengan kata milisi. Kata ini berarti bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras. Karakter ini biasanya ada pada komunitas militer atau milisi. Komunitas yang memaksa mereka berkarakter seperti tersebut. Atau memang kualifikasi dari komunitas tersebut harus demikian karena tugas yang disandangnya. Teroris-teroris yang memiliki keyakinan bahwa perjuangan mereka diridhoi oleh Tuhan yang mereka percayai, menunjukkan militansi yang sangat tinggi. Pernah kepikir nggak, saudaraku, belasan orang bisa meruntuhkan 2 gedung besar WTC, World Trade Center di New York itu? Berapa orang? Itu prestasi yang luar biasa. Mestinya mengerahkan 2000 tentara itu baru bisa menggerakkan, baru bisa merobohkan 2 gedung besar itu. Ini belasan orang. Dengan fakta ini, fenomena ini, maukah kita tertantang, saudaraku? Bukan jadi teroris, tetapi memiliki jiwa militansi untuk membela pekerjaan Tuhan. Sebenarnya banyak tindakan militan yang kita lakukan. Ibu-ibu itu ya, demi menguruskan badan militan dia. Demi ukuran yang 80 jadi 54. Militan. Pagi olahraga. Tidak makan nasi putih, nasi merah. Ketika diajak
Makan siang di hotel bintang 5 mewah. Dari masakan Jepang, masakan Indonesia, kontinental, masakan Spanyol, sampai masakan Arab. Nasi kebuli. Nggak menyentuh. Yang disentuh salad. Militan itu saudara. Malam hari perut udah lapar. Havermut aja dah. Militan. Ibu-ibu yang lihat ada seorang ibu lihat ada wanita kelihatan cantik gitu. Wah, wajahnya mah pas-pasan. Tapi pakai baju ini cantik. Dia beranikan tanya, "Jeng, beli di mana baju ini?" Dia bilang, "Mangga 2. Blok ini nomor sekian." Pergi. Padahal anak ada PR ulangan besok pagi. Ditinggal, saudara. Suami meriang mesti dikerokin, suruh orang kerokin. Suami sudah berkata, "Mam, ini sudah nggak ada loh, gulanya udah habis loh hari ini." Gampang. Gula lupa, yang dia ingat model baju itu. Militan, saudara. Pergi Mangga 2, saudara. Naik taksi, ternyata macet. Naik ojek. Militan ibu ini. Sampai di sana blok itu di Uber. Ternyata salah. Di blok itu nomor itu tidak ada. Dia cari terus. Militan. Kenapa kita nggak bisa militan untuk Tuhan? Bapak-bapak juga punya militansi di masalahnya. Kalau demi uang itu, waduh, pagi siang, sore petang, tengah malam, sampai dini hari lagi. Demi fulus. Tapi kenapa kita tidak bisa militan untuk Tuhan di sini? Militan sebagai orang Kristen itu menunjukkan kelompok orang percaya kepada Tuhan Yesus yang memiliki karakteristik seperti militer, yang bersemangat tinggi, penuh gairah, dan berhaluan keras. Coba belajar di semangat teroris. Saya tidak menganjurkan terorisme. Jangan saudara salah mengerti, dan saudara berkata, "Pendeta kita sudah luar biasa sekarang." Apanya yang luar biasa? Dia menganjurkan terorisme. Bukan semangatnya yang dicontoh. Tinggalkan istri, tinggalkan anak, jadi buron. Wah, itu belum kalau tidak ada dana yang mereka harus terima, harus kerja, jual ini, jual itu. Apa aja yang bisa dilakukan demi tujuan yang mau dicapai. Kalau saudara sebagai orang Kristen mencibir terorisme, semangatnya yang harus dipuji, saudaraku. Bukan tujuannya, semangatnya itu. Nah, kenapa kita tidak punya semangat seperti itu? Loh, kenapa tiba-tiba Anda takut ketawa? Jadi diam saja. Masih bersama saya, saudara? Kenapa kita takut? Ayo jadi orang percaya yang memiliki militansi yang tinggi, yang berani memperjuangkan kepentingan pekerjaan Tuhan dengan mempertaruhkan apapun yang kita miliki. Menjadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab. Walaupun ketika kita melihat kiri kanan tidak ada orang seperti kita. Dan itu mungkin membuat kita jadi lemah. Jangan, saudaraku. Saya percaya kebenaran-kebenaran yang kita pelajari. Dan ketika kita melihat ketimpangan, kepincangan, dan penyesatan di berbagai komunitas Kristen yang kelihatannya giat untuk Tuhan. Padahal justru buat orang Kristen imun dan goblok dan bodoh dan sesat. Kita menjadi semangat untuk berjalan di jalan Tuhan ini. Berjuang di jalan Tuhan ini. Jadi saudaraku sekalian yang kasih, kita harus berani untuk mempertaruhkan apapun demi pekerjaan Tuhan. Apapun. Saya khawatir kita merasa sudah berjuang padahal tidak. Saya ingatkan kepada semua sahabat-sahabat pelayan Tuhan full timer. Jangan merasa karena full timer ini sudah all out, belum tentu. Tapi juga saudara-saudara sekalian yang bukan full timer gereja merasa bahwa Anda tidak bisa full timer untuk Tuhan. Karena full timer atau tidaknya saudara tidak diukur dari waktu yang tersedia di lingkungan gereja. Tapi sikap hidup saudara dalam memperjuangkan kepentingan Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Jadi kalau kita sudah melihat
kegentingan hidup ini, saudara, mari kita mulai melihat diri kita tegas terhadap diri kita, di mana kita berada melihat kegentingan ini. Saya makin menghayati apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Barang siapa tidak rela kehilangan nyawa, dia kehilangan nyawa. Tapi orang yang kehilangan nyawa karena aku, dia mendapatkannya. Nah, saudaraku sekalian, Paulus tidak tahu bahwa Tuhan tidak datang pada masanya. Kalau tahu gimana? Mungkin peta pelayanannya berbeda. Tetapi intinya di sini, kita melihat bagaimana Paulus kerja keras dengan satu pengharapan akan kemuliaan Tuhan itu. Ini yang dikatakan hidup berpadan dengan Injil dalam Filipi, saudaraku. Mari kita buka kitab Filipi. Filipi pasal 1 ayat 27. Hidup yang berpadanan dengan Injil. Kalau orang menerima Injil yang benar, mengerti Injil yang benar, pasti saudara hidupnya berpadanan dengan Injil itu. Saya sudah berapa kali mendengar orang mengatakan ini, kalimat ini saya mau beritahu. Bahkan minggu lalu, hari Minggu, ya, hari Minggu lalu, ya, jadi 6 hari yang lalu, ya, orang bilang gini, Pak, ketika saya datang di kebaktian, saya duduk di belakang. Saya lihat semua orang begitu perhatian, ya, padahal itu bukan perjamuan kudus, tapi begitu padat, penuh. Saya bagian atas, saya dapat di belakang. Ya, mudah-mudahan sih Pak, mereka bisa berubah, jangan hanya mendengar saja, gitu. Jangan hanya mendengar saja, mengisi pikiran, gitu maksudnya. Tapi tidak berubah, ya, mudah-mudahan berubah. Saya beritahu begini. Kalau orang sungguh-sungguh mau mendengar firman yang murni, dan yang dengar itu firman yang murni, pasti berdampak. Tidak bisa enggak. Pasti berdampak. Kalau itu Injil yang murni yang dia dengar, dan dia serius mau menerimanya, pasti berubah. Kecuali masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau sambil dengar khotbah, dia ngantuk-ngantuk begitu. Begitu pendeta bilang amin, malah nggak ngantuk. Bener-bener setan, bener-bener ya. Saya nggak katakan semua karena setan, karena kita kurang tidur juga bisa. Karena gula darahnya tinggi juga bisa. Dulu ketika saya belum segiat olahraga hari ini, saya mudah tidur, mudah ngantuk begitu maksud saya. Setelah olahraga nggak mudah ngantuk, tapi sekali tidur kayak babi mati saya. Duduk gitu, tiba ser gitu, aduh, ser gitu. Tapi setelah kita giat olahraga ya, kita punya pola makan yang baik ya, enggak gampang ngantuk. Tapi begitu tidur, tek, udah deh, kayak mati kita. Setengah jam aja, rasanya 3 jam. Setengah jam, ini enggak ngarang. Setengah jam aja, wah, rasanya lama. Kok seger, lihat. Ya, baru 35 menit. Rasanya lama amat nih tidurku. Saya bilang, Pak Yusuf, bikin khotbah judulnya begini. Obat makananmu atau makanan obatmu. Saya suruh bikin khotbah itu. Makanan obatku atau obat makananmu atau makanan obatmu. Nah, pilih mana? Nah, pasti banyak orang obat makananku. Nah, tambah rusak loh. Jadi di gereja pun cuman seni bicaranya tinggi kan, dosen seni bicara, yes, geraknya udah sana sini, mata mendelik, bau diangkat, wah. Tapi dasar emang tidak serius mendengar firman, plus pola hidupnya tidak benar, ser. Tapi heran bin ajaib, begitu pendeta bilang amin, hilang semua ngantuknya, kayak Mr. Bean tuh. Begitu amin malah biar. Haleluya. Lihat itu satu film singkat sekilas saja. Nggak tahu di mana ya. Saya lupa. Yang nak kebaktian lalu Mr. Bean di depan sampai jungkal situ. Waduh. Benar sampai jatuh dari kursinya. Tapi kalau ada jemaat sampai begitu di sini, kita tumpang kaki kepadanya. Memang tidak menghargai firman yo. Khotbah semangat begini masih bisa ser begitu. Pendeta bilang amin, ser.
blas, hilang, jadi seger semua. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kalau ditanya, tadi kutu apa? Haleluya saja pokoknya. Kalau orang dengan firman sungguh-sungguh, itu Injil yang murni, pasti merubah. Dan itu akan buat orang jadi militan loh. Coba baca ayat 27, Pak. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Terus ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Injil yang benar itu membuat Anda percaya kepada Kristus dan menderita. Saya bagian percaya saja lah Pak, menderitanya enggak usah. Ini paket lengkap, paket utuh, enggak terpisah-pisah. Ya, ini paketnya demikian. Percaya juga menderita, itu baru berpadangan Injil. Jadi kalau kita melihat orang Kristen yang merasa sudah percaya dan berkat, di VIP Tuhan, dibela, pokoknya luar biasa, dia tidak pernah mengenal penderitaan, dia tidak mengenal Injil yang benar. Tidak mengenal Injil yang benar. Kalau you beli mobil, itu rodanya sekaligus. Kecuali you cuma mau beli mobil, rodanya kagak, terserah lu seret pakai apa. Itu include di situ paketnya. 30. Ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudaraku sekalian, jadi Injil itu lengkap. Dan masa penting dan genting ini, akhir zaman ini, Injil diberitakan. Dan orang yang menerima Injil dengan benar, itu hidupnya berpadanan dengan Injil. Yaitu percaya kepada Injil dan menderita bagi Injil itu. Di Lukas pasal 21. Saudara kalau membaca pasal 21 ini, ayat 25 itu kedatangan, mengenai kedatangan anak manusia dan perumpamaan pohon ara. Tapi saya tidak mau mengupas di situ ya. Karena di situ ada beberapa informasi yang tidak bisa saya jelaskan secara vulgar. Pokoknya intinya mengenai langit dan bumi yang akan berlalu ya. Lalu Tuhan berkata 34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. 1. Jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Kemabukan apapun yang membuat Anda limbung dan tidak memiliki kesadaran, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dalam teks aslinya perimenais biotikais, anxieties of life, kekhawatiran, kecemasan hidup, takut ini, takut itu. Terus, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Iya, kedatangan Tuhan bukan jerat buat kita. Kita menantikan kok. Kita menantikan. Kalau menjadi jerat berarti kita tidak siap. Justru kita menantikan, bukan seperti jerat. Terus ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudara, saya itu kepikir begini loh. Kadang-kadang, kalau mau pergi pelayanan bukan hari Minggu, lalu saya kepikir, berapa banyak orang yang datang ya hari ini, gitu. Berapa banyak orang yang datang hari ini? Berapa jumlahnya kira-kira? Seperti biasa, tambah banyak atau kurang? Lalu saya berpikir begini, orang-orang itu kira-kira siapa ya? Saya pikir,
kira-kira orang itu siapa ya? Apa mereka tidak mikir begini? Untuk apa sih aku mesti pergi mendengar suara kebenaran? Kok ekonomiku tidak berubah? Kok karirku juga tidak kelihatan berubah? Dan kelihatannya kok sama saja antara saya dengan mereka yang tidak mendengar suara kebenaran? Bisa nggak orang berpikir begitu? Rasanya bisa. Rasanya bisa. Tetapi saudaraku sekalian, saudara bersyukur sampai merasa bahwa mencari Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu jadi bagian yang menyatu dalam jiwa kita seperti kita butuh air atau makanan. Itu bersyukur. Karena kalau saudara sudah mulai malas satu kali, malas dua kali dengan 1001 alasan yang kita buat, akhirnya buat melangkah, berurusan dengan Tuhan, mencari Tuhan, malas. Dan kita berkata, nanti saja. Nanti dah pokoknya. Tidak bermaksud mau mengkhianati Tuhan. Tuhan tidak belajar firman kok kali ini saja. Itu nanti kedatangan Tuhan akan menjadi jerat bagi saudara. Atau kematian saudara jadi jerat. Hari kematian jadi jerat bagi saudara. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ini senjata ampuh yang tidak bisa tidak kita miliki. Berjaga-jaga, sikap yang membiasakan diri untuk mencari, menemukan kehendak Tuhan dan melakukannya. Terus. Kenapa saya berkata begitu? Saya sendiri kadang-kadang, tapi jarang sekali berpikir begini. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Apakah harus segiat ini? Tetapi ketika saya melihat hidup saya sudah tidak punya hidup lain lagi kecuali cuma ini. Dan saya tidak punya tempat lain. Saya senang jalan-jalan dengan orang-orang dekat saya, senang. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, lebih 6 hari pasti stres saya. Kecuali teman dekat bersama-sama ngobrol tentang Tuhan itu pasti. Tapi kalau cuma pergi, waduh, siksaan. Mau belanja apa lagi, mau nonton apa lagi, apa yang menarik lagi? Sebab sudah menjadi irama kita. Tapi kan irama hidup orang itu kan, wah uangku baru 3 juta. Kurang, kerja lagi. Waduh, 12, masih baru 12. Tambah lagi 60 juta. Wah udah 60. Cuma 60. Masih bisa. Tambah lagi. Itu tidak pernah habis. Dan orang seperti ini akan menjadikan kedatangan Tuhan jerat bagi dia. Atau orang yang memburu segala kesenangan, sibuk dengan hal-hal yang tidak membuat ia bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dia tidak akan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Anda jangan sombong. Anda jangan sombong. Jangan sampai kita tidak tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kalau sekolah ya, SMP gitu, dipanggil kepala sekolah zaman kita dulu. Waduh, kepala sekolah sudah hantu yang paling menakutkan itu. Kepala sekolah, wali kelas saja sudah menakutkan, sekarang kepala sekolah. Wah, ada apa gerangan ini? Jangan sampai kepala sekolah berkata begini, Ibu Nindya udah gak sanggup ngurusin kamu. Wali kelas Bu Nindya gitu. Sekarang kamu maunya apa? Waduh, gawat kalau selalu begitu tuh. Tapi kalau orang tidak bersalah, dipanggil wali kelas kayak kepala sekolah, kayak berhadapan mereka apa? Tidak takut, karena tidak punya salah. Tahan berdiri di hadapan kepala sekolah. Sekarang kita harus berdiri di hadapan Tuhan. Tahan gak saudara? Periksa diri dengan sungguh-sungguh. Pantaskah kita berdiri di hadapan yang Maha Kudus Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini? Dan di hadapan Guru Agung, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah. Amin.